Tuhan. Beribadah itu baru langkah pertama kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Orang yang beribadah saja tidak menjamin dia bertumbuh, ya. Apalagi orang yang tidak beribadah sama sekali. Ya. Jadi sekali lagi, beribadah itu baru langkah pertama, ya. Kita mengalami namanya pertumbuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah keluarga muda, ya. Otoritas di dalam keluarga. Kalau kita belajar firman Tuhan, ketika Tuhan memberkati Adam dan Hawa, itu satu keluarga suami istri, maka yang Tuhan berikan kepada mereka adalah otoritas, ya. Otoritas ini yang menjadi kuasa yang mereka miliki untuk mengendalikan, sehingga mereka punya kemampuan yang dianugerahi oleh Tuhan untuk mengendalikan, ya. Dan ini menjadi titik kunci sejauh mana mereka menikmati Taman Eden, karena pada waktu itu Tuhan memberikan mereka, sekali lagi memberikan mereka otoritas untuk berkuasa, ya. Dengarkan baik, ini yang dikembalikan kepada kita. Tidak semua orang Kristen menyadari tentang kebenaran ini. Kenapa dia tidak menyadari tentang kebenaran ini? Karena dia tidak beribadah kepada Tuhan. Dia tidak mendengar firman. Atau dia beribadah, bahkan dia mendengar firman, tapi seperti yang selalu saya katakan, dia mendengar tapi tidak mendengar, dia melihat tapi tidak melihat. Akhirnya dia tidak mengalami Tuhan. Akibatnya adalah dia merasa tidak punya otoritas, dia tidak berkuasa, malah sebaliknya, dia malah dikuasai. Ya. Nah, kita akan belajar hari ini, saudara-saudara, ketika Kristus mati, bagi setiap kita, orang percaya, anak-anak Tuhan, ada satu hal yang dipulihkan dari hidup kita, yaitu tentang dikembalikannya kembali otoritas. Otoritas, sama-sama katakan otoritas. Kita lihat firman Tuhan, Kejadian 1:26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan kata supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas semua yang ada di bawah kolong langit. Coba, betapa canggihnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya anugerah Tuhan itu. Tuhan menciptakan manusia dan kemudian diberikan dia kuasa. Jadi untuk apa? Supaya mereka berkuasa. Ini kadang-kadang sekarang adalah sebaliknya, kita malah tidak berkuasa sama sekali, kita malah dikuasai. Oleh apa? Oleh banyak hal, kekhawatiran, ketakutan, masalah. Rasanya sekarang hampir tak ada yang bisa kita kendalikan. Kita malah cenderung dikendalikan oleh perasaan, oleh emosi, oleh begitu banyak hal. Jadi perhatikan, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan ternak, dan atas seluruh bumi loh. Nah, kalau kita lihat kata berkuasa ini, saya sudah pernah sampaikan di dalam terjemahan King James Version. Dia menggunakan kata dominion. Dominan. Ya kan? Dominan. Dominan itu artinya dia yang lebih banyak mengambil alih. Jadi dalam bahasa Inggris disebut dengan kata berkuasa itu dominion. Yang artinya berkuasa atau berotoritas atau otoritas. Tadi saya coba cari-cari, apakah ada perbedaan antara dominion dengan otoritas? Tidak. Dikatakan dari itu sama. Definisinya sama. Dominion itu merujuk kepada otoritas. Jadi perhatikan, Tuhan menganugerahi Adam dan Hawa supaya mereka dominion, berotoritas, sehingga mereka yang memegang kendali. Itulah sebabnya beberapa kali
Yesus melatih murid-murid, kan dibawa mereka berlayar. Disitulah yang datang apa? Badai tofan. Ya kan? Di situ yang datang badai tofan itu. Sampai Yesus marah kepada murid-muridnya. Dia berkata, berapa lama lagi aku harus tinggal di tengah-tengah kamu? Hai kamu angkatan apa? Angkatan orang yang kurang percaya. Jadi memang tadi saya beberapa jemaat mungkin atau di grup itu saya share tentang menjadi bijaksana. Beda dengan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa didapat dari sekolah. Ya kan? Makanya orang bisa dapat gelar doktor. Lihat sekarang yang banyak keluar-keluar tentang ijazah Jokowi palsu, itu kan dokter-dokter itu ya. Mereka punya banyak dia narasi, bahasa-bahasa mereka itu kan bagus sekali. Tapi tidak bijak. Karena ternyata kebijaksanaan itu tidak didapatkan dari mempelajari, tapi dari mengalami. Amin. Contoh, itu makan orang songon nerian. Kalau dia batakan banyakan songon medok nina tua-tua. Ya kan? Songon medok nina tua-tua. Asa songon medok nina tua-tua matutu. Kita bisa mengajarkan tentang kesabaran, harus sabar. Kita nasihati orang, bahkan orang yang tidak sabar pun bisa menasihati orang, sabarlah ya. Tapi ternyata untuk menjadi sabar itu tidak gampang. Karena apa? Dia harus menderita. Jadi kebijaksanaan itu didapatkan melalui penderitaan, tidak diwariskan itu. Ya, itu tidak diturunkan. Itu dialami. Makanya kita nggak bijak-bijak kan? Karena kita menghindari penderitaan. Betul nggak? Kita menghindari penderitaan. Makanya kita nggak bijak. Kalau nggak bijak jadi bojak. Filosofi bojak. Tahu siapa yang dengar di sini bojak bertum? Pernah dengar suaranya? Coba. Suaranya gimana? Sound sistemnya kurang bagus ya. Karena itu bisa sampai kayak digendong telinga. Coba nanti bojak bertung itu kalau misalnya ada di samping rumahmu, tiba-tiba lemparlah sebentar. Diam nggak dia? Diam cuman sebentar. Habis itu itu sampai. Itu yang nggak bijak. Orang bijak itu bisa diam di tengah-tengah banyaknya. Memang kita menuju ke kebijaksanaan. Amin. Itu tadi kebijaksanaan. Itu sebabnya tadi dikatakan diberikan Tuhan. Jadi salah satu rahasia daripada dominion itu adalah menjadi bijak, ngalamin gitu. Makanya tadi di awal saya bilang, rajin kebaktian aja nggak jadi jaminan kita bijak. Apalagi yang nggak rajin ibadah. Ini keluarga muda ini kan, tadi yang baru diteguhkan pernikahannya. Kalian harus menjadi keluarga yang bijak. Gitu ya. Caranya bagaimana? Menjadi bijak itu kerelaan kita untuk mengalami penderitaan karena kebenaran. Disitulah kita menjadi orang yang bijak. Jadi perhatikan, dominion atau otoritas itu artinya adalah kekuasaan atau hak untuk memerintah dan mengendalikan. Kewenangan berdaulat, memerintah, mengendalikan, mendominasi suatu wilayah biasanya berukuran cukup besar di mana satu pemerintahan memegang kekuasaan. Misalnya polisi. Coba lihat polisi, walaupun dia kurus, pakai dinas di simpang 2, pas Pak Randu lewat, kalau dia buat begini tangannya, stop nggak? Apa yang membuat Pak Randu berani stop? Otoritasnya. Ada diberikan dia otoritas. Ya. Kenapa penting kita mempelajari otoritas ini? Karena ini berhubungan dengan keluarga muda. Anda punya kendali atas anak-anak Anda gitu loh. Halo. Otoritas yang salah, tadi siang saya sudah singgung ini. Otoritas yang salah justru akan menjauhkan kita daripada yang kita pimpin. Contoh,
Kalau gembala itu otoritasnya salah, kan jadi takut jemaat itu kan? Betul nggak? Nggak bisa lo bercanda sama gembala kami. Kenapa? Jadi kalau sama gembala itu harus resmi. Karena otoritasnya salah. Otoritas yang baik, yang benar, sejatinya itu mendekatkan. Pahami sampai di sini. Jadi jangan sia-sia saudara datang. Saudara harus nangkap firman ini gitu loh. Jadi kalau saudara sebagai seorang ayah atau seorang ibu menyadari firman ini, di mana otoritasmu sudah dikembalikan, maka otoritas itulah yang saudara harus gunakan untuk mengendalikan segalanya, termasuk anak-anakmu di rumah. Dia harus belajar menghormati otoritasmu. Ingat, otoritas yang benar itu mendekatkan. Jangan takut. Jangan salah. Amsal mengatakan anak tidak akan mati kalau dipukul. Saya sering bilang, ya, yang membuat sakit adalah motivasinya, bukan pukulannya. Sekeras-kerasnya saudara cubit anakmu, selama niatmu benar, lihat, itu tidak akan menyakiti dia. Karena yang melindungi dia adalah niatmu. Ini kan penting, niat yang tulus. Itu makanya kalau bapak ibu punya niat yang benar, saudara akan tetap utuh. Begitu kan? Niat itu yang penting. Kan kebanyakan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau menghajar anaknya, kita sudah sibolison. Udah sibolison enggak? Lebih sering sibolison atau enggak sibolison? Sibolison betul. Niatnya sudah enggak benar. Makanya itu menimbulkan luka batin. Gitu. Jadi niat itulah yang akan menjadi tolak ukur. Itu sebabnya sekali lagi definisi daripada dominion itu ada di sini. Lanjut. Kalau dalam Alkitab, definisi otoritas dalam konteks Alkitab itu merujuk pada hak. Ingat ya, ini diberikan kepada Adam. Jadi Adam itu, dengar, apakah ini kan menjadi persoalan? Apakah kelajengking, dengarin ya, apakah kelajengking di Taman Eden, kalau ada kelajengking di Taman Eden dengan kelajengking di luar Taman Eden itu berbeda? Menurut saudara-saudari lah ya, bapak ibu dulu lah. Kira-kira beda nggak itu kelajengking di Taman Eden dengan di luar Taman Eden? Artinya dia, apakah mungkin contoh di sini? Apakah kemungkinan sesudah manusia berdosa baru ular beracun? Ayolah, kita pakailah otak kita ini ya. Jangan kita terima semua. Kita bisa berbeda. Kan nggak harus sama kita kan? Apakah tadinya misalnya bahwa harimau itu tidak buas sesudah manusia jatuh dalam dosa baru dia buas? Ini tentunya bisa menjadi diskusi yang panjang. Tapi poinnya bukan di situ yang saya mau maksud. Poinnya bukan pada sekitar Adam, tapi pada Adam, di mana dia punya keistimewaan yang disebut dengan otoritas. Dia bisa dengan otoritas yang dia miliki, dia bisa mengendalikan semuanya. Kan termasuk apa? Bumi tadi. Berarti kalau ada termasuk badai topa. Nangkap nggak maksudnya? Kan itu yang ingin ditunjukkan Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengatakan begini, "Hei angin, diam." Diam nggak? Itu dia sedang mempertontonkan satu otoritas di mana sebetulnya murid-murid bisa melakukan itu. Yesus kan bilang begini, lebih besar dari yang kulakukan ini, kau bisa lakukan. Jadi Yesus tidak monopoli, dia sedang tidak membuat monopoli. Contoh begini, lihat aku, hanya aku yang bisa melakukan. Tidak, dia kemarahan dia pada murid-murid itu justru karena mereka tidak belajar. Ketika Yesus memerintahkan angin diam, dia sedang berkata begini, hei, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Mungkin begini, definisinya bukan menghentikan masalah, tidak. Tapi saudara bisa mengatasi masalah. Sebesar apapun masalahmu,
Otoritas itu begini, saudara tetap bisa mengendalikan dirimu atas masalah itu, sehingga kita tidak jadi bermasalah. Itu yang hebat kan? Paham sampai di sini? Nah, saya kasih contoh nih kembali dari cerita yang sama. Waktu Yesus ada di dalam perahu itu, badai itu kan datang. Jadi bukan berarti badai itu nggak datang. Ada Yesus atau tidak? Jadi Yesus tidak bilang, hei, ada nggak Yesus? Badai itu kan nggak nanya, ada nggak Yesus di situ? Kenapa rupanya kalau ada kami nggak jadi? Kan enggak. Tapi yang terpenting begini, bagaimana dia mengendalikan segalanya? Itu otoritas. Amin. Makanya otoritas itu adalah merujuk pada hak atau wewenang untuk membuat keputusan. Tadi di grup Welcome itu saya bagi lagi kata-kata yang bijak sekali. Ada yang sudah baca itu? Dua orang bisa mengalami masalah yang sama, tapi punya dampak yang berbeda. Ada orang kalau ada masalahnya, dia malah makin menyadari dia makin kuat. Tapi satu orang ditimpa masalah, makin hancur. Ada orang makin dikuatkan, ada orang makin hancur lebur. Tergantung dari pola pikir. Coba di grup Welcome tadi itu apa tadi di situ buat di situ. Coba dilihat yang punya handphone. Cepat. Apa tadi? Coba baca dulu. Ya. Bukan yang kan ada tadi dibuat di situ apanya itu? Apa kata? Iya. Jadi tergantung kepada pikiran. Kan di sini sekarang medannya. Amin. Nah, seringkali kita tidak mampu mengaktualisasikan atau mempraktekkan otoritas itu karena pikiran kita sudah kalah duluan. Ya, kadang-kadang kan ini jadi persoalan pikiran ini. Misalnya, saya selalu bilang sama si John ini, ada dia. Coba kamu agak lebih realistis gitu ya. Tadinya kan pokoknya aku pengen kuliah di luar negeri. Di mana? Di Inggris. Ini kan lagi-lagi lah pikiran yang ditaklukkan. Ada yang lain apa kan? Saya bilang, nak, buatlah opsi B-nya. Siapa tahu nggak bisa di sana. Iyalah. Nah, terakhir dia udah mulai bilang begini. Iyalah, aku sudah mulai juga berpikir buat opsi B. Gitu. Opsi B-nya di mana? Di Belanda katanya. Dia bilang begini satu kali, Pak, saya malah lebih pesimis lo masuk UGM daripada Belanda ini katanya. Dia lebih merasa lebih susah masuk di UGM daripada. Nah, saya nggak komentari lagi. Biarlah di situ. Karena biarlah dia terbang. Saya hanya mendukung kan. Sebagai orang tua, dukunglah anak-anak terbang tinggi. Karena saya banyak membaca contoh orang di kalang yang S2 di universitas terbaik di mana? Di Inggris. Anak petani, S2-nya di Inggris loh. Mimpi apa dia? Masa orang di kalang aja bisa, masa orang Siantar nggak bisa? Orang Garuga lah gitu ya. Haleluya. Jadi coba bayangkan, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu sudah mengekang anak kita untuk bermimpi. Itu terlihat dari sekolahnya aja terlihat. Karena saya bilang, Pak Randu itu pintar loh. Kau jangan sampai kalah di kamu, kan saya bilang begitu kan. Makanya ya terus terang aja. Pas aku masih garek mulai sonari. Tabung demi anak-anak. Contoh, satu hari satu bungkus, berapa sebungkus? 25.000. Satu bulan berapa? Satu hari 25.000, satu bulan 750. Pas lah nanti di Bintang Timur di SMP-nya itu, sekolah. Ido baru matoho mau mulai maret dia non di hortikosi wionmu. Maret dia mau hidup lah itu. Atau marahui biawamanda. Betul lah itu. Sampai baik nama buah pedaya kawan wala memperjoko kok toho matu tuh. Betul nggak? Karena anak itu mampu
Kecuali nggak mampu kan? Ya, kecuali mampu. Jadi otoritas ini berasal dari Allah sebagai sumber segala otoritas dan ia melaluinya menjalankan otoritasnya melalui para nabi, imam, raja dan juga ini yang terakhir. Siapa? Yesus. Terus, nah coba ini kan dosa itulah yang menghilangkan otoritas itu. Makanya sesudah manusia berdosa, otoritasnya hilang. Jadi apa yang menghilangkan otoritas itu? Dosa. Jadi begitu manusia berdosa, lihat. Manusia malah di dalam kendali. Jadi bukan lagi dia. Otoritas itu dia sudah gadaikan. Nah sekarang waktu itu manusia itu malah dalam kendali iblis melalui apa? Dosa. Contoh, dia nggak bisa lagi menentukan. Coba ini ayatnya sekarang, Kejadian 3:22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Coba, tahu nggak tadi permainan iblis itu? Kan waktu iblis tahu bahwa firman itu tidak diberikan kepada Hawa, tapi firman itu diberikan kepada Adam. Maka dia memulai dari Hawa. Untungnya sekarang Hawa di sini sudah dengar firman. Maka dia kembali kepada Adam yang tidak mendengar firman. Ya kan? Kan iblis itu di situ licik sekali, dia bilang begini. Wah enggak lah, tentulah Tuhan berfirman, katanya kan? Ya kan? Iya, semua pohon di sini kecuali itu kami nggak boleh makan, nanti kami mati, katanya kan si Hawa. Apa kata iblis? Oh, sesekali kamu tidak akan mati. Tapi Allah tahu, katanya. Allah mengetahui kalau kau makan nanti dari situ, kamu akan menjadi sama seperti. Coba lihat, dengar dulu, coba perhatikan ke sini ya, supaya pintar ya. Coba bayangkan, iblis meragukan keberadaan manusia itu di hadapan Allah atas hal-hal yang mereka sebetulnya sudah miliki. Waktu itu mereka sudah seperti Tuhan, sempurna. Betul nggak? Nggak bisa sakit loh. Pakaian ini kan akibat daripada dosa itu kan. Tadinya kan nggak ada pakaian. Coba seberapa banyak Anda susah karena pakaian? Dia udah pakai aku katanya. Coba, Abu lagi mau pesta. Dulu kalau si Hawa mau pesta, mana ada aci berpakaian. Mereka telanjang. Kenapa? Artinya mereka itu sempurna. Tetapi diragukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini sekarang tentang keaslian ijazah itu. Untungnya Pak Jokowi nggak ragu. Tetapi dengar, siapa yang ragu? Rakyat Indonesia sebagian kecil mulai meragukan. Makanya kemarin pengacaranya salah satu dari Baliran itu marah itu. Pengacara Pak Jokowi dari Baliran. Marah kan? Memberikan statement tegas. Pak Randa. Coba. Jadi iblis meragukan. Tentu Tuhan berkata begini, kamu tidak akan mati, tapi Allah tahu bahwa kalau kau makan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Waktu itu kan Hawa berpikir begini, wah enak kali lah kalau bisa seperti Tuhan. Bahaya. Maka dia makan dengan niat dia ingin menjadi seperti Allah. Dengan cara yang berdosa. Apakah mereka jadinya sama seperti Allah? Tidak. Malah mereka mengalami kemerosotan. Mereka kehilangan otoritas. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tadinya dengar, manusia itu diciptakan seperti Tuhan, seperti gambarnya. Dia sempurna. Tapi sesudah dia makan buah itu dia berdosa. Yang ada sekarang malah berkurang, malah tinggal cuma dia menjadi sama seperti Allah itu dalam porsi yang sangat kecil, itu pun beda kali jauhnya. Apa ini maksudnya ini? Tahu tentang yang baik dan yang jahat.
si Selin ini sekarang bisa harus dikendalikan sebelum dia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Filosofi otak ini kan tidak dalam porsi apa namanya yang saya lupa itu. Otak ini tidak diciptakan untuk, saya lupa kemarin itu. Tapi otak ini didesain untuk, misalnya begini, soal apa yang baik dan yang buruk nanti bagi si Selin ini, itu bagi si Bezalel, itu tergantung mamanya yang pertama dan bapaknya. Jadi otaknya itu kan tidak punya kemampuan membedakan sekarang. Kalau contoh dia mendengar nanti walaupun itu buruk secara umum, memang rojana kok babi di Jabuna, maka itu akan diputuskan oleh otaknya berarti itu sangat layak untuk diucapkan sampai nanti dia besar. Shalom babi katanya. Coba. Otak itu diciptakan, didesain begitu, ya kan? Jadi kalau kita ini orang tua ini nggak punya otoritas yang benar, itu maksudku, maka perhatikan anak-anak itu kelak akan kehilangan kendali atas dirinya karena dia tidak diotoritasi dengan benar, ya kan? Paham maksudnya? Contoh, waktu kecil saya rasa didikan orang tua saya itu benar sekali, baik sekali. Kalau ada tamu perhatikan, bapak kami dulu mana ada cuma pakai mata. Wah kita siap, mana ada yang berani. Makanan yang paling enak dulu itu adalah ayam kalau dipotong. Datang tamu, kita udah mimpi dari jendela. Bapak kecil, minggir kita. Saya dulu dilatih itu. Kalau ada tamu, kita duduk gini aja kaki, nggak bisa. Kalau sekarang coba. Kalau contoh hamba Tuhan di depan, kita duduk begini, sebentar ya. Gini, nggak bisa. Nggak bisa. Hei, kakimu harus begini. Jadi kalau saudara lihat sekarang saya sopan santun begini, beretitude hampir sempurna. Itu didikan bapak mamaku. Beda dengan didikan sekarang, coba. Itu makanya penting. Kalau dulu misalnya, contoh nggak apa-apa. Kalau anak nangis, diamkan dulu di luar sebentar. Orang biasa kan biasa begitu. Di kebaktian. Nanti udah aman, masuk lagi. Itu namanya otoritas. Bagaimana saudara mengendalikan? Ya. Jadi kalau Mama Simar saya sekarang belum bisa, siapa namanya? Si Alvano nggak bisa dikendalikan sekarang. Gimana kau bisa mengendalikan dia nanti sudah di SMP? Kalau si Selin nggak bisa dikendalikan sekarang, ya kan? Kalau Pak Rando nggak bisa mengendalikan si Elsa dari sekarang, hanya disogok dengan handphone misalnya baru diam, kalian gagal sebagai orang tua. Kenapa? Karena itulah otoritas yang salah. Jadi ingat, otoritas itu hilang karena dosa. Nah seharusnya kan kita sudah tidak. Artinya apa? Otoritas itu udah. Cuman kita tidak sadar. Itu makanya saudara dengar firman supaya disadarkan. Kemarin aku nggak sadar, sekarang setelah aku dengar khotbah ini aku baru sadar gitu. Karena iblis itu hanya membuat saudara tidak sadar di dalam kesadaran urip utang akuin kan. Jadi tahu yang baik dan yang jahat. Kalau nanti sampai si dongan kan sudah, saya lihat mamanya udah agak kewalahan kan, memberi perintah, ya kan? Karena mereka itulah dampak daripada otoritas yang salah. Padahal jujur, kalau marah sering nggak marah, nggak kurang lagi marahnya sebetulnya, betul nggak? Kalau marahmu itu udah malah berlebihan sebetulnya. Jadi bukan soal kemarahan itu lagi yang kurang, tapi soal ketepatan di dalam kemarahan. Itu makanya
dilarang marah. Kalau enggak benar. Jadi boleh marah tapi dengan benar gitu. Paham ya? Enggak? Coba. Maka sekarang jangan sampai mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan makan sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana diambil, lalu menghalau. Coba, inilah akibat kehilangan otoritas mereka terusir dari Taman Eden. Taman Eden sebagai taman tempat perlindungan, tempat keberkatan. Mereka terusir dari sana. Nah, sejatinya orang yang dipulihkan, yang sudah diampuni dosanya kan harus mengalami kembali ini, saudara. Mengalami ini step by step, langkah demi langkah. Itu sebabnya pelajari dengan baik, pelajari dengan benar. Udah mau selesai ini sekarang. Ya, coba bayangkan sekarang, iblis tidak akan pernah gentar dan takut kalau saudara setia beribadah. Apalagi yang nggak setia beribadah, itu kan maksudnya kan. Tetapi iblis, saya selalu bilang begini, iblis nggak takut dengan orang baik. Bahkan dia suka dengan orang yang baik, karena biasanya orang yang sering salah pahami itu adalah orang baik. Kalau orang jahat kan memang sudah salah paham terus ya, ya kan? Orang baik ini yang suka salah paham. Contoh, karena ada filosofinya di situ. Biasanya kalau perbuatan baik tidak disambut orang dengan baik, marah nggak? Makanya iblis suka menggunakan hal-hal yang baik untuk membuatmu salah. Ya kan? Contoh kan itu pengalaman. Aku misalnya adalah musuh kita kan? Bukan musuh, adalah apa namanya? Pernah ada miskomunikasi. Kan itu ya, kita kelekson lah di jalan kan? Enggak disambut dengan baik. Kemudian kita menjadi marah. Itu makanya kalau niat baik tidak dilakukan dengan benar, kita pasti cenderung bisa kesurupan. Makanya semuanya harus dilakukan dengan benar, termasuk berbuat baik. Maka kalau misalnya kita ketemu di jalan, walaupun dia nggak sapa kita, selama motivasi kita benar, karena perbuatan baik itu di dalam dasar yang benar tidak harus selalu disambut dengan baik. Betul nggak? Betul. Sebetulnya itu yang betul kan? Hanya seringkali. Nah, kalau sebetulnya kalau motivasimu melakukan yang baik itu benar, maka sejatinya itu pasti tulus, karena kebenaran itu menuntut kita untuk tidak mengharapkan timbal balik. Sampai sini paham? Oh, itu persoalan 3 itu nanti. Isi ingat situ nanti. Sampai sini paham nggak? Itu makanya iblis suka dengan orang baik. Tapi saudara tahu, yang paling ditakuti iblis siapa? Orang benar. Orang benar. Contoh Pak Mira ini contoh. Walaupun misalnya dia salah, tapi dia selalu tahu posisinya dalam Kristus. Sebagai orang benar, iblis mulai hati-hati sama dia. Hati-hati itu. Jadi iblis takut sama orang benar. Maksud saya gini, sadarilah bahwa kita ini sudah sehingga kita menjadi orang benar. Dengan begitu kita kembali mulai berkuasa, berotoritas. Orang percaya sudah menerima pemulihan kembali. Otoritas sudah dikembalikan melalui apa? Salib. Lihat ini. Baca Matius 16 ayat 19. 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan akan terlepas di surga. Di sini di Injil Matius masih ada kata akan. Kenapa waktu itu masih akan? Belum. Karena Yesus belum mati dan Roh Kudus belum dicurahkan. Makanya hari Pentakosta, hari ke-50 ini betul-betul menjadi kelahiran baru bagi gereja.
Jadi Roh Kudus, Pak Gembala, gereja itu siapa yang melahirkan? Roh Kudus. Kapan? Dulu di Lotek Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan, lahirlah namanya gereja. Yang melahirkan Pak Wines siapa? Mamanya. Kan begitu kan? Tapi yang melahirkan gereja adalah Roh Kudus. Maka ini lagi tidak digunakan katakan, sudah diberikan. Kepada siapa kunci itu diberikan? Kepada Mak Joseph. Nah kalau begitu, kenapa? Contoh, ini contoh. Kenapa mungkin Mak Joseph berpikir? Kenapa? Kalau sudah diberikan kunci itu sama aku, kenapa Pak Gem saya tidak bisa mengendalikan? Karena tidak dipakai. Itu sama seperti contoh. Dikasihlah sama si Devi ini senjata otomatis AK-16. Jalanlah dia di simpang 2, malam-malam datang penjahat, lari dia dan nangis capek. Kenapa? Aku dikejar. Dia mencari pembelaan diri. Orang bilang, apa yang di tanganmu? Senjata AK-16. Kenapa kamu tidak gunakan? Nggak tahu aku caranya. Jadi seringkali kita nggak tahu menggunakan kuncinya. Sehingga dengar, kunci itu berdampak. Dampaknya apa? Apa yang kau ikat, terikat. Contoh. Hei, penyakit sembuh. Seharusnya sembuh. Kenapa nggak sembuh? Makanya pelajari terus. Sekali nggak sembuh, 2 kali nggak sembuh, sampai ini doa saya Pak Gem yang 6.700 nggak sembuh, teruskan lagi. Itu makanya dengar. Saya pernah bilang, mengusir setan itu bukan karunia. Ya. Tapi itu tanda orang percaya apa? Mengusir setan. Maksud mengusir setan dari mana? Maksudnya Pak Gem. Nah kan ini bukan hanya mengusir setan dari orang kesurupan, bukan. Tapi mengusir setan dari pikiranmu yang selalu meragukanmu tentang kebenaranmu. Usir dia. Kau diberikan kuasa untuk mengusir itu. Contoh, ada masalahmu kan langsung apa? Kalau misalnya ada masalahmu langsung apa yang terjadi duluan? Jatuh. Kita tidak punya otoritas lagi. Hei, dengar masalah. Bukan kau yang menentukan sekarang. Karena sebetulnya yang menentukan masalah kita siapa? Kita. Bukan masalah yang menentukan kita. Kita yang menentukan. Sedangkan masalah itu bisa kita putuskan menjadi tidak masalah. Dan yang tidak masalah pun bisa kita putuskan menjadi. Nah, lebih banyak kita putuskan yang tidak masalah sebetulnya jadi. Nah, itu. Nah, yang terbalik kita memang. Enggak masalah sebenarnya kita buat jadi yang masalah itu malah jadi masalah gitu loh. Yang lebih besar lagi. Ini, apa yang kau ikat, terikat, yang kau lepaskan paham sampai di sini? Roma 8:2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa. Ini bukti-bukti firman Tuhan bahwa kita sudah dilepaskan dari dosa, sudah dibebaskan. Ingat tadi apa yang membuat otoritas itu hilang? Dosa. Menurut ayat ini Pak Randu sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum sejatinya sudah harus, makanya harus dilatih. Amin. Dengar, firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu tidak jauh, dekat di mana? Di mulut. Apa yang kau katakan itu akan terjadi. Makanya mulai memperkatakan. Amin. Hai masalah, bilang, kau akan jadi berkat. Itu makanya aku terus cari masalah. Enggak juga, saudara. Iya kan? Galatia 5:1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perambahan. Kita sudah berotoritas. Artinya sekarang kita yang menentukan. Bilang, sekarang di dalam Kristus saya yang menentukan. Bilang, iya. Karena kepadamu sudah diberikan kunci. Kunci-kunci. Case. Kunci-kunci. Maksud itu sono, dengan otoritas itu Pak Wines, lelahmu itu berkurang. Mulai sepatu begini ngemelu jauh.
Tapi ini sebenarnya loja. Kalau engkau sadari otoritas dalam Kristus itu, tetap dia bekerja, tetapi happy. Apa arti witness? Kasih itu kan namanya bagus-bagusan. Otoritas itu bukan berarti kita nggak bekerja. Kita bekerja, tapi otoritas itu memulihkan kita sehingga muka kita berria-ria. Orang percaya sejatinya memiliki otoritas, dominion atas segala sesuatu. Kejadian 4:7, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi coba perhatikan di kiri kanan, muka siapa yang nggak berseri di sini? Tahu nggak berbuat baik itu apa? Percaya. Begitu nggak percaya, lihat mukamu tidak berseri-seri. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan. Ia sangat menggoda engkau. Coba lihat, dominion itu apa? Engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Tidak ada yang bisa menjamin kita nggak salah. Betul nggak? Sehati-hatinya kita pasti akan suatu waktu pasti akan jatuh juga. Tapi dengar, maksudnya begini, berkuasalah atas semua peristiwa dalam hidupmu. Kegagalanmu itu saudara harus berkuasa di situ. Nggak boleh masa lalu itu mengendalikan kita. Kita yang mengendalikan masa lalu. Kegagalan kita di belakang, kita yang mengendalikan. Nggak bisa, itu harus menjadi lompatan untuk kita naik. Bukan menjadi jurang untuk, tangga untuk menuju jurang. Masa lalu itu dalam kendali kita, dalam Kristus, apalagi di masa depan. Amin. Amin. Ingat, sesuatu yang menggoda itu di dalam kendali kita. Kita nggak mungkin bisa memungkiri. Daging kita ini banyak kelemahan. Tadi ya memang harus mulai dilawan. Entah kenapa satu hari ini saya lapar terus. Makan tadi siang habis ibadah. Sudah makan tadi. Habis itu lapar lagi. Ayo kita ke sana. Gila nggak mabuk game, simpan dulu. Nggak mau aku. Udah, pergi aku. Harus dikendalikan. Mengingat tubisi inilah. Harus dikendalikan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita punya kendali sekarang. Kalau saudara lagi marah, harusnya jangan kemarahan yang mengendalikan. Kita yang mengendalikan. Oke, marah tadi aku sempat rem langsung. Makanya pastikan kanvas rem itu benar, bagus. Ya. Jangan direm di simpang 2, berhentinya di simpang 4. Satu kali ada seorang hamba Tuhan nitip dulu keretanya waktu masih kami sana. Saya baru sadar tuh, antar dulu sampai ke tangki sana malam-malam, saya antarlah. Kalau nggak salah keretanya itu mereknya Sanex, ada dulu Sanex kereta Cina ya. Saya baru sadar pernya 1. Bukan Vario loh, Sanex. Itu tahun 40-an. Saya rem di rumah hantu sana, berhentinya di sini. Remnya nggak bagus. Siapa di sini yang remnya masih tidak bagus? Sering tidak bagus. Ya, coba angkat tangan dulu. Yang remnya sering nggak bagus dalam mengatasi kemarahan ini, angkat tangan dulu. Nggak apa-apa. Sudah bagus remnya. Sudah bagus remnya. Sudah bagus remnya. Sudah. Marah itu nggak harus seperti marahnya saya. Marah itu begini, songon nerohami, ngotot to songon nerohami itu marah deh. Itu marah yang paling mengerikan. Kosongon nerohami. Betul nggak? Kan nggak bisa harus songon nerohami kan? Sebatas kosongon nerohami. Ini Pak mak mirai do tong. Lagi so pasturha. Begitu maksudnya. Tapi maksudnya kalau soal begitu dia agak lebih sabar dari saya. Itu maksudnya Pak Mira ini. Itu makanya lihatlah, kalau dia bertukang, lihatlah, sabar dia membongkar baut-baut yang nggak kelihatan. Kalau aku itu kubakar itu. Kubakar, lihat semua udah siap, mendekor dia. Bisa. Dia lebih sabar.
Makanya Mak Mira lebih bahagia. Iya kan? Bayalah, beruntunglah. Daripada nomor-muruk. Kan? Kalau di rumah kalian sekarang Pak Randu siapa yang lebih sering marah-marah? Si Elsa. Ya. Kalau di rumah kalian Pak Boas siapa yang lebih sering marah sekarang? Jujur, nggak di sini Pak Boas. Ya. Kalau Pak Boas dengan Mak Boas itu saya pelajari begini, mereka itu marahnya beda-beda, beda cara marahnya. Mak Boas lebih ekspresif dia. Kalau Pak Boas ini kan lebih kemarahannya lebih menyimpan, kan begitu nggak? Tapi sebetulnya nggak marah, ya kan? Apalagi Mak Dia. Kalau Pak Dia itu marah diam. Kalau Mak Dia itu marah, ya marah. Gitu kan? Pak Winis juga lebih sabar ya. Oh, Mak Winis yang lebih sabar. Karena susah dia jawab. Ini kan nggak harus, karena gini loh. Jawaban bisa benar. Ya kan? Bisa benar loh. Jawaban itu bisa benar, tapi sebetulnya tidak menjawab. Ya kan? Siapa yang lebih sabar? Dua-dua sama. Ya, kalau lagi sabar gitu ya. Lagi nggak sabar gitu. Itu aja kan? Kalau lagi marah dia mengarah, kalau aku marah dia mengarah. Oh. Itu sudah sakinah mawaddah warahmah. Kalau kami enggak, sama-sama marah kami. Itu. Yang penting sebetulnya bukan begitu. Sebetulnya bukan itu poinnya. Udah bisa. Poinnya bukan itu.